Pengertian pemanfaatan teknologi Indraja untuk peningkatan ekonomi nelayan. Jadi ada di situ kata Indraja. Ya. Indraja ini dia berhubungan dengan ilmu yang mempelajari sebuah fenomena di suatu tempat tanpa harus dia kontak langsung dengan lokasi tersebut atau fenomena tersebut. Contoh misalnya, ya, dalam hubungan dengan nelayan ini, kita ingin pergi tangkap ikan nantinya, misalnya 15 atau 20 mil dari sini atau 8 mil dari sini. Bagaimana kondisi yang ada terjadi di sana? Itu yang dipelajari di program studi kami. Jadi bagaimana dengan kemajuan teknologi sekarang di era digitalisasi ini, bagaimana kita bisa menggunakan teknologi yang ada untuk bisa meningkatkan penghasilan ekonomi masyarakat yang ada di suatu lokasi. Lanjut. Ya, jadi Bapak Ibu, sekarang ini kan ada yang namanya satelit. Ya, satelit ini dia selalu berputar. Dia ada di luar angkasa, yang kemudian ada beberapa jenis satelit, ada Aqua, Noah, Terra, Opex, ini contoh saja, ya, yang dia lokasinya ada. Kalau Bapak Ibu lihat di gambar yang di tengah itu bumi, lalu dia posisinya ada di luar angkasa, ya. Jadi satelit-satelit ini dia akan terus berputar untuk merekam apa saja yang terjadi di bumi, dan melalui kemajuan teknologi sekarang kita bisa berhubungan dengan satelit itu langsung. Jadi kemudian yang tadi dibilang soal penginderaan jauh ini, bagaimana kita bisa mengkonversi apa yang didapat dari satelit itu kemudian ditampilkan dalam peta. Jadi ada peta-peta, luarannya bisa suhu permukaan laut, bisa klorofil, bisa arus, bisa angin, yang semuanya itu akan kontak langsung dengan Bapak Ibu yang punya kehidupan sebagai nelayan. Kalau tadi Bapak Raja bilang sekarang ini lebih banyak di darat, ke depan itu, dan hampir pasti pemerintah bilang bahwa hasil darat itu sudah semakin hari sudah semakin menipis. Kalau tadi dibilang di sini lagi berlimpah-limpahnya, tapi ada satu ketika maka ada masa-masa paceklik yang memang hasilnya menurun, dan oleh sebab itu masyarakat harus beralih ke laut, dan kita tidak boleh menjadi tamu di rumah kita sendiri, tapi kita harus mempergunakan atau memaksimalkan hasil alam yang ada di lokasi kita, punya kita. Jadi ini satelit-satelit oceanografi yang memang konversi dari data satelit yang tadi ada dicontohkan 4 itu, ada misalnya yang kiri atas itu, misalnya itu suhu permukaan laut. Jadi dari konversi satelit itu kita bisa memberikan gambaran, misalnya, oh kalau misalnya ikan tuna ini dia cocok misalnya di suhu 33 derajat misalnya, ya, derajat Celcius. Maka sebenarnya dari gambaran ini kita bisa tahu bahwa oh iya, ikan sebenarnya dengan suhu ini ikan lebih ingin hidup atau ada di lokasi mana, ya. Apalagi sekarang ini kan global warming, ya, pemanasan global, ya. Kalau almarhum Prof. Kou bilang seperti ini, ya, sekarang global warming rata-rata di lokasi laut itu laut dangkal, ya, dan ikan itu dia akan bergerak untuk hidup di lokasi yang memang sesuai dengan habitatnya, lokasi hidupnya. Dan kita punya laut dalam di sini. Makanya ikan dia akan lebih banyak menjadikan laut-laut di Maluku ini sebagai jalur migrasi, sebagai jalur bagaimana nantinya dia bisa tumbuh berkembang dan dia bisa memijah di situ. Kemudian ada juga ada yang kanan atas itu klorofil. Klorofil ini dia akan berhubungan dengan produktivitas perairan. Kalau Bapak Ibu ingat, kalau mungkin anak-anak ada sekolah di rumah lalu bicara soal rantai makanan, itu
ini cikal bakalnya klorofil. Klorofil dia akan berhubungan dengan fitoplankton. Fitoplankton ini dia produsen primer ya, dia menghasilkan makanan. Lalu sebagai yang menghasilkan makanan dia akan dimakan oleh zooplankton. Kemudian dia zooplankton ini sebagai bahan makanan dari ikan kecil. Ikan kecil makan zooplankton, kemudian dia akan memancing ikan besar ya. Jadi ada rantai makanan siklus yang terjadi di situ, sehingga pada akhirnya ketika klorofil itu dia tinggi, maka dengan sendirinya kalau sesuai teori dia bilang biasanya masa panennya itu 14 hari, jadi 2 minggu dari saat itu ketika kita sampling misalnya, maka lokasi itu 2 minggu ketika misalnya dia klorofilnya tinggi 2 minggu dari sekarang itu pasti ikan banyak. Kemudian ada juga angin, semuanya ada di luar angkasa. Maka yang akan menjadi kendala utama itu ketika mungkin awan tebal, maka hasilnya kadang-kala dia kurang akurat. Tapi kalau misalnya dalam musim panas seperti ini, cerah seperti ini, hasil yang didapat itu sangat akurat. Next. Jadi memang sumber daya tuna itu, ikan itu sangat dibutuhkan, dan tuna salah satu. Bagaimana dengan yang lain itu kita bisa memberikan gambaran. Kalau memang Bapak Ibu berkeinginan nanti ke depan ingin mengembangkan prospek penangkapan di Liliboy. Lanjut, ini rantai makanan yang tadi saya bilang bagaimana klorofil itu dia menjadi indikator utama dalam proses rantai makan dan memakan di laut, sehingga lebih fokus ke urusan penangkapan. Nanti kami di program studi bisa membantu Bapak Ibu untuk memberikan informasi-informasi ini. Lanjut, ada beberapa informasi, lanjut saja. Ya, ini semuanya ketika nantinya Bapak Ibu ingin belajar atau bukan belajar tapi ingin lebih mendalami penangkapan, kami bisa membantu hal ini. Lanjut, saya kira itu.